Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwan Andriawan, NIM 1903102028. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata kelola manajerial pada perusahaan listrik negara atau PLN Persero. Perusahaan listrik negara atau disingkat PLN Persero merupakan perusahaan yang di bawah naungan Kementerian BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan listrik negara PLN Persero memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadi pilihan nomor satu pelanggan untuk solusi energi. Dengan misi yang pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan dengan moto listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Maksud dan tujuan perusahaan listrik negara atau PLN Persero yaitu untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Kode etik perusahaan listrik negara atau PLN Persero dalam tata nilai perusahaannya. Tata nilai PLN merupakan panduan bagi seluruh pegawai dalam pola pikir, sikap, dan perilaku sehari-hari dalam bekerja untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN tanggal 1 Juli tahun 2020 tentang nilai utama atau core values sumber daya manusia badan usaha milik negara, PLN menetapkan tata nilai akhlak sebagai tata nilai perusahaan PLN Group melalui peraturan direksi tentang budaya perusahaan. 6 nilai utama akhlak yaitu amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Pengelolaan manajemen risiko perusahaan listrik negara atau PLN Persero. Menurut data nilai manajemen risiko perusahaan listrik negara, guna mencapai visi dan misi, PT PLN Persero memahami bahwa dinamika ketidakpastian di masa mendatang penuh dengan peluang dan risiko yang harus direspon secara cermat, tepat, dan prudent, berlandaskan praktik governance, risk management, and compliance atau singkatan dari GRC yang andal, sebagai arah dan sikap bersama yang mencerminkan cara menilai risiko pada setiap aktivitas organisasi yang akan berpengaruh pada penerapan komponen manajemen risiko. Maka ditetapkan tata nilai manajemen risiko di dalam Statement of Corporate Intent tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi PT PLN Persero. Tata nilai manajemen risiko yang menjadi landasan perilaku seluruh insan PT PLN Persero dalam mewujudkan praktik manajemen risiko
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan dalam mendukung bisnis dan operasi yang dijalankan perusahaan sesuai dengan 18 panduan perilaku akhlak. 18 panduan perilaku akhlak. Yang pertama, tentang loyal dan adaptif, yaitu turut serta berpartisipasi optimal dalam membangun sistem manajemen risiko PT PLN Persero yang tangguh sehingga secara kolektif membentuk ketahanan dan keberlanjutan perusahaan. Yang kedua, harmonis dan kolaboratif, yaitu merealisasikan berbagai peluang penciptaan nilai baik bagi perusahaan maupun bagi para pemangku kepentingan secara berimbang melalui pengembangan kapabilitas internal untuk menjalankan seluruh fungsi secara andal dengan tetap mengedepankan kepatuhan dan etika bisnis. Yang terakhir, amanah dan kompeten, yaitu dengan penuh tanggung jawab, berani mengambil risiko secara terukur berdasarkan keandalannya dalam mengendalikan dan mengelola risiko-risiko tersebut, dengan tetap memerhatikan dan mengacu pada selera dan toleransi risiko yang ditetapkan oleh direksi. Manajerial perusahaan dalam strategi pemasaran produk pada PT PLN Persero atau perusahaan listrik negara, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh PT PLN Persero. Yang pertama, strategi promosi dari PT PLN Persero ya dalam mensosialisasikan listrik prabayar adalah menggunakan promotion mix, yaitu periklanan, hubungan masyarakat, promosi penjualan, dan penjualan personal. Yang kedua, perusahaan meningkatkan atribut-atribut produk yang diterapkan melalui program prabayar, meliputi keanekaragaman produk yang dapat diterapkan melalui modifikasi produk secara program prabayar, dan meningkatkan kualitas dan jasa pelayanan secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga, membuat perencanaan strategis dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, pengembangan produk, dan pemasaran produk. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. PLN, Perusahaan Listrik Negara Persero, menjalankan proses bisnis dengan berfokus pada capaian Sustainable Development Goals atau SDGs yang seimbang dan berkesinambungan melalui 4 pilar utama yang terintegrasi, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Sejalan dengan misi untuk menjadi perusahaan energi yang berwawasan lingkungan, PLN telah mengawal program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL dalam Community Involvement dan Development atau CID berbasis SDGs sebagai bentuk komitmen peran serta dalam pembangunan berkelanjutan. PLN melaksanakan program CID pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan melibatkan pengembangan komunitas masyarakat demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. Pelaksanaan program CID dilakukan berdasarkan inisiatif berkelanjutan yang mampu menciptakan impact jangka panjang. Dalam praktik CID, PLN berusaha untuk melakukan pemetaan strategis yang selaras dengan proses bisnis perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, menjadi bagian dari proses transisi energi yang sejalan dengan 8 upaya strategis, yaitu pemensiunan PLTU batubara, co-firing biomas, uji coba co-firing hidrogen dan amonia, pembangunan pembangkit EBT atau energi baru terbarukan, smart grid, energi green as a service, and ekosistem kendaraan listrik. Yang kedua,
mengidentifikasi program CID yang sesuai dengan proses bisnis PLN agar tercipta usaha komunitas menjadi supply chain perusahaan. Yang ketiga, menjadikan aset kelistrikan PLN di seluruh Indonesia sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan. Dan yang terakhir, memperluas produk PLN untuk kemajuan peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam teknologi informasi dan digitalisasi, peningkatan ekonomi kemasyarakatan, dan upaya bersama mengatasi global warming.